Oke, selamat siang anak-anak. Kita kembali belajar mengenai bilangan bulat, yaitu mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan untuk hari ini yaitu pertama, anak-anak dapat mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, dapat membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, menentukan hasil dari bilangan genap berpangkat genap. Ya. Nah, sekarang bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan bilangan eksponen. Ya, mungkin di SD sudah kalian pernah mempelajari apa itu bilangan bulat, berpangkat, dan berpangkat bulat positif. Contohnya adalah 2 pangkat 3. Nah, ini contoh bilangan berpangkat ya. 2 pangkat 3. Dibacanya adalah 2 pangkat 3. Kemudian ada juga 10 pangkat 2. Dibacanya adalah 10 pangkat 2. Nah, apa sih tujuan penggunaan pangkat bulat positif ini? Tujuan penggunaan pangkat bulat positif itu dapat menyederhanakan bilangan desimal yang memuat angka relatif banyak. Misalkan bilangan 1 juta, itu dapat dinotasikan menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 6. Dapat dari mana 10 pangkat 6-nya? Nah, 10 pangkat 6 itu adalah 10 dikalikan 10 kalikan 10 sebanyak 6 kali ya. Makanya dapat disederhanakan hanya menjadi 3 angka saja. Bilangan desimal 1 juta memuat 7 angka dan dapat diubah menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 6 yang hanya memuat 3 angka saja, yaitu 1, 0, dan 6. Mengubah bilangan desimal yang memuat angka yang banyak menjadi bilangan berpangkat bisa dilakukan asalkan nilainya tetap ya anak-anak ya. Dalam kegiatan ini, kalian akan diajak untuk mengenal bilangan berpangkat lebih banyak, memahami cara mengubah notasi bilangan desimal yang memuat banyak angka menjadi bilangan berpangkat, serta membandingkan bilangan-bilangan berpangkat yang lain. Ya. Kemudian, bagaimana caranya menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif? Nah, Ibu mempunyai tabel, yaitu, ini ya. Berikut ini beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif. Misalkan contohnya bilangan desimalnya itu adalah 59.049. 59.049 rupiah. Itu bacanya. Kemudian bisa dijadikan bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 10, di mana hasil dari 3 pangkat 10 itu adalah 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sebanyak 10 kali ya. Akan menjadi 59.049 rupiah. Kemudian, nah ini bilangannya banyak nih, bilangan desimalnya sampai 9 tambah 2 11 sampai 11 digit angka ya. Ini adalah 5 pangkat 15, yaitu 5 pangkat sekian. 1 juta yaitu 10 pangkat 6, di mana 10 pangkat 6 itu adalah 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali. Nah, kemudian 8 juta. 8 juta itu adalah 8 kali 10 pangkat 6. Loh, kenapa dipecah, Ibu? Ya, karena 8 dan 10 itu kan angkanya berbeda. Sementara bilangan berpangkat itu harus tetap angkanya. Misalkan 8, ini tidak bisa dijadikan bilangan berpangkat. Ya, dan 10 itu tidak boleh disamakan. Jadi dia harus dikalikan. 8 kali 10 pangkat 6, 8. Kemudian dikalikan 1 juta kan jadinya 8 juta. Nah, 8 itu jadi bilangan berpangkat sendiri. Kemudian 10 juga harus bilangan berpangkat sendiri. Jadi dia 8 kali 10 pangkat 6. Seperti itu ya. Ini penggabungan antara 8 dan 10 ya, bilangan perkaliannya masih.
Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan lambang atau notasi bilangan berpangkat bulat positif? Nah, ini contohnya. A pangkat B. A pangkat B, itu pembacaannya ya. A pangkat B. Di mana A ini adalah A dan B ini adalah bilangan bulat. Kemudian A ini disebut basis atau bilangan pokok, B-nya itu disebut pangkat atau eksponen. Contoh, nah ini contohnya. Contohnya 2 pangkat 3. 2-nya adalah bilangan pokok, 3-nya disebut basis, 3-nya disebut pangkat atau eksponen. Sekarang bagaimana caranya mencatatkan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat? Salah satunya yaitu kita harus mengenal faktor bilangan. Faktor bilangan yang pertama, bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A kali N itu sama dengan B. Misalkan contoh, 2 itu dikatakan faktor dari 6. Kenapa? Karena ada bilangan 3 sedemikian sehingga itu 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Setelah memahami tentang faktor, kalian bisa mengubah bilangan-bilangan yang sangat besar menjadi bilangan untuk menentukan faktor-faktor dari bilangan desimal tersebut. Salah satu caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut secara berulang. Contohnya kayak kemarin kita belajar tentang KPK dan EPB, di mana KPK itu kelipatan persekutuan terkecil dan EPB itu faktor persekutuan terbesar. Ya, faktor sama kita seperti kita mencari pohon faktor. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, cara menjadikan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Contohnya bilangan desimal 648. 648 ini kita pelan-pelan bagi dengan 2, kemudian hasilnya dibagi 2 lagi, kemudian hasilnya dibagi 2 lagi, kemudian sekarang setelah dibagi 2 kan hasilnya 81. 81 ini nggak bisa dibagi 2 lagi, dibagi 3, kemudian setelah dibagi 3 dibagi dengan 3 lagi. Nah, 9 ini juga dibagi 3 sampai menghasilkan 1. Setelah itu habis. Ya, 3 bagi 3 hasilnya 1, habis. Jadi, setelah kita dapat pembagiannya tadi, itu 2, itu kita samakan, 2-nya berarti ada berapa kali? Ada 3 kali. Jadi, hasilnya 2 pangkat 3. Ya. Ini ya, 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3, kemudian 3-nya ada 4 kali, jadi 3 pangkat 4. Seperti itu. Seperti itu, Nana ya. Sekarang lanjut bagaimana caranya membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, di sini ada perbandingan bilangan berpangkat besar. Itu caranya adalah bagaimana menentukan bilangan berpangkat besar atau membandingkan itu bilangan berpangkat besar, manakah yang lebih besar. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Nah, ini dibalik ya anak-anak ya. 5 sebagai bilangan pokok, 6-nya sebagai pangkat. Nah, sekarang ini 6-nya sebagai bilangan pokok, 5-nya sebagai pangkat. Manakah yang lebih besar? Coba kita cek. Kita cek dan recheck. 5 pangkat 6 kalau kita jabarkan adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Hasilnya kalau di kalkulator adalah 15.625. Kemudian 6 pangkat 5 kita jabarkan, 6 kali 6 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 7.776. Kira-kira manakah yang lebih besar hasilnya? Jelas, yang hasilnya adalah 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 hasilnya lebih besar. Jadi, ketika kalian mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal, maka kita lihat
bilangan pokoknya. Bilangan pokok dengan bilangan pokok. Ya, jika bilangan pokoknya itu lebih kecil dari bilangan yang disandingkan, kemudian pangkatnya lebih besar, maka yang pangkatnya lebih besarlah yang hasilnya lebih besar. Ya, ingat, yang pangkatnya lebih besar berarti hasilnya lebih besar, walaupun bilangan pokoknya lebih kecil. Nah, ini contohnya misalkan 100 berpangkat 101 dengan 101 berpangkat 100. Maka di sini bilangan pokoknya kan yang lebih besar adalah 101. Tapi kalau pangkatnya itu yang lebih besar adalah 101, maka 100 berpangkat 101 lah yang lebih besar. Nih, seperti ini nih contohnya. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Ini akan lebih besar nilainya menjadi 4 pangkat 3 daripada 4 pangkat 3. Kalian boleh cek di kalkulator ya. 3 pangkat 4 itu pasti hasilnya lebih besar dari 4 pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang ada latihan soal. Anak-anak silahkan buka buku. Kalau yang punya buku paket itu boleh dibuka halaman 86. Itu ada soal uraian. Yang nomor 1 dikerjakan dari A sampai E. Kemudian yang nomor 2 dikerjakan A sampai E. Kemudian yang nomor 3 dikerjakan dari A sampai E. Nah, dari nomor 1 kalian disuruh di sini menyatakan bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal. Jadi kalian tentukan nilainya 10 pangkat 8, itu 10 kali 10 sebanyak 8 kali. Itu dapat hasil nanti di kalkulator ya. Kemudian ini min 2 pangkat 4, yang nomor E ini min 2 pangkat 4. Berarti kalian jabarkan dulu min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 4 kali, kemudian dikalikan dengan min 3 kali min 3 sebanyak 5 kali. Nah, ini kalian hitung, kemudian dikalikan berapa hasilnya. Yang nomor 2, nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Misalkan 9 juta, ini tadi Ibu juga sudah menjelaskan 9 juta ini berarti kalian bagi dia 9 dikalikan berapa? 10 pangkat 6 ya, seperti itu. 46656 46.656. Ini kalian jadikan dia bilangan berpangkat dengan cara kalian membagi dulu satu-satu. Misalkan 6, ini kan satuannya bisa dibagi 2, berarti kalian bagi 2 dulu. Kemudian kalau dia hasilnya bisa dibagi 2 lagi, kalian bagi 2 lagi. Kemudian kalau hasilnya tidak bisa dibagi 2, coba kalian bagi dengan 3 sampai hasilnya 1 atau tidak bisa dibagi lagi ya. Kemudian yang nomor 3, nah ini perbandingan 5 pangkat 3. Kalian boleh pakai kalkulator. 5 pangkat 3 kalian jabarkan dulu. 5 pangkat 3 dijabarkan. 5 kali 5 kali 5. Itu hasilnya berapa? Kemudian 12 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Ya. Baru kalian pakai tanda yang ini. Tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Oke, latihan soal ini kalian buat soalnya, kemudian kalian buat jawabannya. Jangan hanya buat jawaban saja ya, tanpa penyelesaian. Oke, anak-anak, Ibu harapkan kalian dapat belajar dengan baik walaupun dari rumah. Kemudian selamat belajar. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.